warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati, NIM 19305059, kelas pengembangan masyarakat Islam B 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mata kuliah Psikologi Terapan, dan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Di sini, materi yang akan saya bahas yaitu tentang psikologi dengan keterkaitan kepribadian Muslim. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Pada dasarnya, kepribadian bukan terjadi secara serta-merta, akan tetapi terbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Oleh karena itu, faktor yang ikut ambil bagian dalam terbentuk kepribadian manusia. Dengan demikian, apakah kepribadian seseorang itu baik, buruk, kuat, lemah, sepenuhnya ditentukan oleh faktor yang mempengaruhi dalam pengalaman hidup seseorang tersebut. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, sedangkan logos berarti ilmu. Secara bahasa, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu jiwa. Dalam Islam, istilah jiwa disamakan dengan istilah an-nafs atau ar-ruh. Maka psikologi dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi ilmu an-nafs dan ilmu ar-ruh. Adapun pengertian Islam dalam bahasa Arab yaitu al-Islam, yang artinya agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah. Kata Islam berasal dari bahasa Arab al-salam yuslimu, dengan arti tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memerserahkan, mengikuti, masuk dalam kedamaian, keselamatan, ataupun kepatuhan kepada Tuhan. Untuk itu, kita dapat mengetahui bahwa psikologi Islam adalah citra manusia sesuai dengan ajaran Islam untuk mempelajari pola keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan pengalaman kerohanian dengan tujuan mengembangkan kesehatan mental dan meningkatkan kualitas keberagaman. Ruang lingkup psikologi Islam juga meliputi informasi tentang hal ihwal kejiwaan manusia, seluk-beluk batiniah, dan solusi rohani yang mengacu pada aturan normatif Islam. Adapun kegunaan psikologi Islam yaitu untuk mengembangkan kesehatan mental manusia dan untuk mempengaruhi. Oleh karena itu, psikologi Islam sangat berguna untuk menyehatkan kedua aspek tersebut. Maka, peran Islam mengenai psikologi dalam ruang lingkup kehidupan ini memiliki hubungan yang erat, di mana psikologi digunakan untuk mengembangkan serta mengkaji kesehatan mental manusia dan menata perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang pertama yaitu memberikan sumbangan dalam studi Islam. Fungsi pertama dari pendekatan psikologi dalam studi Islam adalah untuk memberikan banyak sumbangan dalam studi Islam itu sendiri. Pendekatan psikologi berguna untuk mengetahui tingkat keagamaan yang dipahami, dihayati, dan juga diamalkan oleh seorang muslim. Yang kedua yaitu menanamkan ajaran agama Islam. Pendekatan psikologi dalam studi Islam juga berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sekaligus menanamkan ajaran agama Islam ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkat usianya. Yang ketiga, mengarahkan seseorang. Pendekatan psikologi dalam studi Islam juga sangat membantu dalam mengarahkan seseorang dalam pendidikan agama Islam yang tepat, seperti contohnya yaitu pada seseorang bayi dan bahkan calon bayi yang masih ada dalam kandungan ibu. Yang keempat yaitu memberikan kontribusi kemudahan. Agama apabila dilirik pada beberapa bagian memiliki aturan tertentu yang bisa membentuk sisi kehidupan manusia atau pengalaman yang ada di tengah-tengah kehidupan. Yang kelima yaitu menyimpan warisan spiritual.
Untuk itulah agama juga ditetapkan oleh Jung sebagai seorang yang berkembang dalam kehidupan manusia tanpa melewati titik tekan rasional, khususnya dalam tahap perkembangan agama pada anak. Yang keenam yaitu mengetahui sikap batin seseorang. Dengan melakukan pendekatan psikologi, maka kita bisa mengetahui sikap batin seseorang, sebab dalam diri manusia terdapat dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.